Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Juga sholawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di sini yang saya hormatin Bapak dosen mata kuliah fikih, izinkan saya memaparkan ujian akhir semester saya yang berjudul Hukum Hak Waris bagi Anak Angkat. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aprianti Safitri, NIM atau nomor induk mahasiswa 22811311528 dari kelas A31. Saya bernomisili di Medan, Sumatera Utara dan bekerja di Miss Arido. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijumpai anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dikutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991. Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan adopsi suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga, dikutip dari Umma tahun 2005. Biasanya, adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melakukan adopsi itu, calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Berikut beberapa hal yang diperlukan, yang perlu diketahui tentang anak angkat. Bahwa di dalam kartu keluarga, nama anak angkat tertulis anak, tetapi dalam kolom ayah dan ibu tetap nama orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat wajib memberitahu asal-usul orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat tetap bisa mendapatkan hak orang tua angkatnya berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, beragama yang sama dengan calon anak angkat, dan berkelakuan baik. Di Indonesia, ada 3 sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Kutipan dari Rais tahun 2016. Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya. Islam memandang bahwa pengangkatan anak atau adopsi dilarang. Alasannya karena penyebabnya bahwa
pengaruh anak akan menimbulkan perpindahan kedudukan anak, yaitu dari anak orang lain menjadi anak kandung. Islam memandang negatif bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita. Pemalsuan yang menjadikan seorang terasing dari lingkungan keluarganya. Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Artinya, anak angkat itu dianggap anak sah bagi orang tua angkatnya dan tidak dianggap lagi sebagai anak kandung bagi orang tua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5. Kedudukan anak angkat. Kedudukan anak angkat menurut perspektif hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan, dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Dikarenakan prinsip pengangkatan adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah, dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Kesimpulannya, hukum waris bagi anak angkat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengannya. Namun, anak angkat dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hukum adat, anak angkat berhak mendapatkan warisan, tetapi ada juga anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum perdata, anak angkat tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Saran bagi orang tua yang akan mengangkat anak, hendaknya mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat pengadilan negeri, agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata-mata karena tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Khususnya kepada Bapak dosen, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.